Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana, sehat semuanya, teman-teman, Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat, Ibu. Ya, semangat terus ya, walaupun lelah, mudah-mudahan menjadi rilah. Amin. Pak Arjoni, ini kemana lagi Pak Arjoni? Dia tadi baterainya kan habis. Bu. Iya. Ayo lanjut. Oke. Lanjut, Bu. Mudah-mudahan di pertemuan kita kemarin Pak Panca sudah memberikan tentang profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum dimulai pembelajaran kita kali ini, kita seperti biasa berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat bagi kita semua. Saya minta Pak Panca memimpin doa dulu, Pak. Dipersilakan. Oke, terima kasih Ibu. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai pelatihan ini, kita berdoa. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Panca sudah memimpin doa kita. Tadi kita berempat ya. Mungkin karena Pak Arjoni tadi di seberang sana, dan tetapi alhamdulillah kita bisa berkomunikasi walaupun tersendat-sendat dengan kondisi wifi dan gadget segala macamnya. Nah, itulah pembelajaran melalui jaringan. Sebenarnya banyak positif, banyak negatifnya juga. Nah, sebelum dimulai seperti biasa, supaya lebih hangat lagi kita harus kenalan dulu deh ya. Tak kenal maka tak sayang, katanya seperti itu. Walaupun hanya bertiga, sebenarnya harusnya berempat ya. Ya, Bu. Ya, dimulai dari yang laki-laki dulu, Pak Panca. Silakan Pak Panca. Ya, terima kasih Bu Lia. Salam kenal Bapak Ibu sekalian. Nama saya Panca Hadi Susanto. Saya dari SMP PGRI 2 Ciledug, Kota Tangerang. Saya mengajar bidang studi IPS. Terima kasih, itu saja pengenalan dari saya. Oke, terima kasih Bapak. Silakan Ibu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neneng Nia Oktaviani. Saya mewakili dari SMP Negeri 8 Tangerang. Salam kenal semuanya. Mudah-mudahan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu sudah memperkenalkan diri. Dalam pembelajaran ini mungkin kita bukan saling mengajari tapi sharing ya. Karena kita sama-sama belajar, sama-sama masih menggali ilmu. Sebelumnya kita ice breaking dulu ya untuk biar fokus. Soalnya kan saya ingin difokuskan juga, nggak mau diduakan, pengen satu gitu kan. Jadi nggak mau sambil ngelihat apa gitu kan. Yang namanya PJJ biasanya kalau nggak kelihatan wajahnya ada yang sambil tiduran. Nah, ini kita fokus. Kita tebak-tebakan ini cerita bersambung ya. Jadi saya akan bercerita, nanti disambungkan nanti saya tunjuk langsung misalkan ke Bu Neneng atau Pak Panca. Nanti Pak Panca mau nunjuk dari Pak Panca mau ke Bu Neneng atau ke saya lagi. Nanti kita sambung kalimat atau sambung cerita. Ya, siap ya? Oke, siap. Ya, saya adalah seorang guru yang selalu pergi mengajar dengan menggunakan, silakan Bu Neneng. Saya seorang guru yang setiap hari pergi ke sekolah dengan menggunakan angkot. Lanjut. Terus kalimat selanjutnya. Oh gitu ya. Ya, bikin kalimat selanjutnya nanti diserahkan ke siapa? Pak Panca gitu. Ulangi ya. Dengan kata setiap hari juga. Tadi kan dengan angkot memakai bla bla bla, nanti Pak Panca melanjutkan misalkan memakai atau angkot apa gitulah gitu. Ulangi ya. Ya, oke. Saya setiap hari, saya adalah seorang guru dan setiap hari pergi ke sekolah dengan menggunakan
dengan menggunakan angkot yang jurusan Cimone. Karena sekolah saya letaknya di Jatake. Lanjut, Pak Panca. Dari Jatake saya naik angkot ke Cikokol. Dari Cikokol saya naik bis kebanggaan warga Kota Tangerang. Namanya bis Tayo. Sampailah saya ke Ciledug gitu Ya, untuk sampai mulai deh. pembelajaran. Demikian Mulia. Oke, terima kasih itu ke rumah Pak Panca dong di Ciledug. Iya. Jadi dari sekolah ke sekolah Bu Neneng, dari sekolah Bu Neneng langsung ke rumah Pak Panca. Dari rumah Pak Panca balik lagi ke SMP 1 nanti. Ya. Iya. Oke, itu aja. Ke lapangan Ahmad Yani. Iya, kita berlari-lari maraton di Ahmad Yani. Sayang ya, Ahmad Pak Yani. Arjuni nggak gabung lagi ya. Kan padahal bisa dari Ciledug kita bisa menggunakan naik ke Bandara Soekarno-Hatta untuk menuju ke Kalimantan. Ke rumah Pak Arjo nih ya, Pak Arjoninya nggak masuk, jadinya tersendat di sini. Dia baterainya habis katanya. Ya, untuk kesempatan ini saya mencoba untuk membahas tentang asesmen diagnostik non kognitif ya. Yang sebelumnya Pak Panca kemarin sudah membahas tentang profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila itu mohon di reply kembali ya Pak Panca, apa itu pemuda Pancasila? Saya bilangnya pemuda Pancasila dulu nih. Profil pelajar Pancasila. Ya, silakan Pak Panca. Ya, profil pelajar Pancasila itu seorang pelajar Pancasila yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, baru bersifat gotong royong, kreatif, gitu Bu. Dan bertoleransi. Seperti itu garis besar Bu Lia. Kita sudah mindset ya di dalam pikiran kita bahwa pembelajaran kita nanti endingnya akan menghasilkan pelajar yang berpancasilais ya, yang gotong royong, mandiri, berketuhanan Yang Maha Esa, kemudian kreatif, pokoknya yang semuanya positif, semuanya. Nah itu harus ada melalui proses-proses yang panjang. Nah di mana di dalam proses itu ada yang harus diketahui karena profil pelajar Pancasila itu sesuai dengan karakteristik dari peserta didik masing-masing. Nah, untuk mengetahui karakteristik peserta didik itu, kita di sini harus bisa menggunakan dulu asesmen diagnostik yang awal, di mana kita dalam pembelajaran itu harus mengetahui bagaimana sih karakteristik awal peserta didik sehingga kita tidak salah dalam melakukan pembelajaran di proses pembelajaran tersebut, sehingga menghasilkan output yang sesuai dengan yang diharapkan dari profil pelajar Pancasila. Itu mungkin ya Bapak Ibu. Nah di sini saya udah terlihat belum PPT-nya Bapak Ibu? Sudah terlihat Bu, sudah terlihat. Di sini ini mohon maaf nih laptopnya loadingnya agak lama gitu ya. Laptopnya apa orangnya apa sinyalnya nggak tahu nih. Nah, di sini asesmen diagnostik. Apa sih itu asesmen diagnostik? Di sini sebelum mempelajari apa sih maksudnya kita mempelajari asesmen diagnostik itu tujuan asesmen diagnostik yang akan kita pelajari supaya di sini kita itu bisa mendiagnosis kemampuan peserta didik ya di awal. Nah, tadi mengetahui kondisi awal siswa. Nah, tetapi yang akan saya bahas, asesmen diagnostik ini ada dua sebenarnya, ada non-kognitif dan kognitif. Tetapi yang saya fokuskan di sini hanya non-kognitif saja, karena waktu kita terbatas. Kalau kita bahas kognitif juga mungkin agak sedikit panjang dan lebar seperti kali Cisadane ya Bapak Ibu ya. Nah, asesmen diagnostik tadi sudah saya katakan terbagi menjadi dua, non-kognitif. Nah, tujuan asesmen diagnostik di sini tadi sekali lagi saya katakan saya hanya membahas non kognitif. Tujuannya di sini tadi mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Karena siswa itu kalau datang ke sekolah
sebelum PJJ ya. Kalau PJJ kan kita kadang nggak tahu ya, untuk mendiagnosis itu agak sedikit susah kalau non kognitif. Walaupun bisa kalau lagi Zoom dalam mimik itu udah bisa. Tetapi yang lebih efektif itu kalau tatap muka. Biasanya anak itu kan dari rumah membawa emosi masing-masing. Ada yang di rumahnya pagi-pagi diomelin orang tua, akhirnya di sekolah cemberut atau tidak fokus. Ada yang di rumahnya belum sarapan. Nah, itu kita harus mengetahui dulu bagaimana sih psikologis, sosial, emosi siswa pada awal pembelajaran. Ya. Yang kedua, mengetahui selama belajar di rumah. Kan ada siswa itu di rumah itu variatif dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Seperti hanya di sekolah saya itu variatif banget. Dari mulai apa ya, anak-anak yang kan ada sekarang itu afirmasi ya, kemudian dari anak campur aduk lah di SMP 1 itu, sehingga kita harus tahu kenapa. Ini ada pengalaman juga ya di saya waktu itu mengelola kelas, itu anak selalu mojok di pojok aja. Akhirnya karena saya belum mempelajari asesmen diagnostik non kognitif, saya hanya menanyakan dan melihat ini kenapa anak kok seperti ini gitu kan. Saya dekati, ternyata dia mindernya itu gini, lihat teman-temannya tuh jajannya yang gak bagaimana gitu kan. Nah ternyata dia itu memang orang tuanya kurang mampu dan gak dikasih uang jajan. Akhirnya didekati dan dikasih motivasi supaya bahwa hal itu tidak menjadikan peserta didik tersebut tidak akan berhasil ya. Nah disitulah kita harus tahu tentang awal psikologi anak. Kenapa sih anak ini diam aja, kenapa sih anak itu mojok aja. Jadi itu ada beberapa pertanyaan yang untuk mengetahui kejiwaan siswa tersebut dengan beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan dipraktikkan di non kognitif ini. Kedua, mengetahui kondisi keluarga tadi sudah saya paparkan, karena setiap siswa kondisi keluarganya berbeda-beda dari latar belakang, mulai dari orang tua, pekerjaan, lingkungan, kakak, adik, semuanya ternyata itu sangat berpengaruh. Mungkin Bapak Ibu juga tahu di sekolah itu kan ada yang dari golongan apa, pekerjaannya apa, ada yang pokoknya variatif deh. Nah di situ ternyata mempengaruhi, betul Bu, Bapak Ibu, mempengaruhi psikologis anak. Ada yang terlalu pede karena merasa bagaimana, ada yang terlalu ciput. Nah itu, kondisi keluarga itu memang betul sangat mempengaruhi. Kemudian mengetahui latar belakang pergaulan. Nah ini betul, latar belakang pergaulan juga. Ini pengalaman, benar pengalaman juga. Di saya itu ada yang kata istilahnya anak-anak Benmak. Benteng Makassar, pada tahu nggak Bapak Cabu Neneng? Tahu Bu. Itu yang bermasalah pasti anak-anak Benmak. Kenapa? Pas dilihat dari latar belakang pergaulan, ternyata mereka itu sampai jam 12 malam itu masih nongkrong. Sehingga kalau pagi-pagi itu anak-anak Benmak, padahal rumahnya dekat tapi kesiangan. Tapi nggak pernah mau berubah karena memang lingkungannya seperti itu, gitu. Dan memang yang bermasalah pasti itu aja. Ternyata itu mungkin apa ya, lingkungan itu ternyata sangat mempengaruhi pergaulan dari siswa tersebut. Kemudian sehingga ini nanti akan mempengaruhi gaya belajar dan karakteristik serta minat siswa tersebut. Contoh, ada anak dekat SMP 1 itu yang hobinya tadi berenang di Kali Cisadane. Harusnya dia minatnya ke ini olahraga misalkan, atau mendayung. Dia sampai mendayung itu, makanya di Kali Cisadane suka ada lomba dayung ya. Ternyata dia itu udah biasa. Ya, betul. Udah biasa ternyata, akhirnya harusnya diarahkan ke sana. Tapi kebetulan di SMP 1 nggak ada tuh fasilitas dayungnya, adanya renang ada. Itu aja. Nah ternyata gaya belajar juga ternyata mempengaruhi. Nah itu kita harus mengetahui bagaimana gaya belajar siswa masing-masing. Ada yang harus audio aja, ada audiovisual, ada yang hanya bisa mendengarkan saja ya tadi itu. Kemudian di sini dibahas tentang asesmen diagnosis non kognitif ini. Tadi di awal pembelajaran dilakukan ya untuk menggali hal-hal seperti tadi kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa, aktivitas siswa selama belajar di rumah, kondisi keluarga, gaya belajar. Nah, tahapan melaksanakan asesmen
diagnostik non kognitif adalah yang pertama harus ada persiapan. Persiapannya seperti apa? Membuat pertanyaan-pertanyaan yang non kognitif, misalkan biasanya kita bikin pertanyaan latar belakang keluarga dulu, ya kemudian apa namanya? Misalkan kamu tadi di rumah sarapan tidak, kemudian kamu di apa kalau pergi ke sekolah pamit tidak sama orang tua atau bagaimana orang tua ya ada komunikasi. Nah, itu persiapan membuat pertanyaan-pertanyaan. Baru pelaksanaannya. Nanti kalau udah ada hasil tanya jawab atau ada angket atau wawancara, itu kita harus ditindaklanjuti. Ya jangan hanya udahlah bikin pertanyaan tapi nggak ada tindak lanjut. Itu selanjutnya asesmen diagnostik non kognitif ini contoh persiapannya ada alat bantu ya, bisa berupa gambar-gambar yang mewakili emosi atau misalkan gini, kalau lagi di Zoom kita memperlihatkan gambar yang lagi apa kan suka ada emoji-emoji gitu ya kayak di WA nangis, nah, silakan kalian menggambarkan atau di chat Zoom-nya klik emojinya seperti apa. Oh saya lagi sedih, ada gambar sedih gitu orang emojinya itu bisa. Kemudian atau pertanyaan tadi, misalkan apa sih yang kamu rasakan saat ini, bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah, nah itu pasti bermacam-macam. Nah kemudian tadi membuat daftar pertanyaan mengenai aktivitas siswa. Di sini kegiatan selama belajar di rumah harus ada, kemudian yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika di rumah, jadi semuanya itu kondisi awal. Kemudian harapan juga, ini contoh atau kegiatan persiapan ya Bapak Ibu. Selanjutnya, asesmen diagnostik non kognitif waktu pelaksanaan ini, waktu pelaksanaan meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Misalnya dia bisa bercerita kayak tadi kita mendekati siswa yang selalu murung, kita silakan mendengarkan ceritanya, atau kalau orang yang karena di saya juga ada yang nggak mau cerita, diem aja. Berarti dia nggak bisa bercerita, ya bisa dengan menulis atau dengan menggambar. Jadi ada beberapa kemungkinan ya itu dalam pelaksanaannya. Selanjutnya di sini strateginya tanya jawab. Ya, ini ada pastikan pertanyaannya itu harus jelas dan mudah dipahami. Ini saya ini aja waktu ya Bapak Ibu, jadi dipersingkat aja ya. Menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawaban, memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Jadi jangan mendesak gitu langsung dijawabkan, dia juga harus berpikir dulu. Jadi harus ada waktu. Nah, kita lihat saat siswa menjawab, berikan penguatan. Jadi ada penguatan dari kitab. Kemudian pertanyaan lanjutan, ya untuk menggali lebih dalam. Misalkan, kamu kenapa nggak sarapan? Ibu saya ini sih sibuk. Kenapa sibuk? Nah, boleh seperti itu. Kemudian mengembalikan fokus jika jawaban mulai menyimpang. Biasanya kan suka menyimpang kemana-mana, cerita orang tuanya. Nah, ini kita fokuskan lagi. Kemudian saat siswa balik bertanya, langsung menjawab pertanyaan. Jadi jangan, nanti ya ibu mau ini dulu, nggak seperti itu. Membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaan sendiri. Jadi kalau siswanya masih gugup, kita arahkan sedikit-sedikit. Kemudian mencoba mengarahkan kembali pertanyaan, memparafrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami. Jadi membuat kalimat yang lebih dipahami oleh siswa. Kemudian menunggu beberapa saat, itu strategi tanya jawabnya. Selanjutnya, tindak lanjutnya di sini, identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif. Misalkan tadi yang bersedih berapa orang, ya nanti kita komunikasi dengan 4 mata, tapi memang memerlukan waktu sih. Menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikannya dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Jadi kita harus tahu kenapa sih siswa ini seperti ini, otomatis kita harus berkomunikasi dengan orang tua, karena ini orang tua sangat berperan sekali. Kemudian ulangi pelaksanaan asesmen non kognitif pada awal pembelajaran. Ini bisa ada ulangi pelaksanaannya bisa kalau masih ada waktu ya. Selanjutnya di sini akhir dari selanjutnya ada agenda diagnostik kognitif, tapi itu bukan ranah saya karena saya hanya asesmen diagnostik non kognitif. Mungkin itu aja pembahasan tentang asesmen diagnostik non kognitif dari saya. Kita sharing aja karena tadi kita belajar bersama-sama Bapak Ibu ya. Kira-kira
ada yang perlu penguatan nggak Bapak Ibu dari apa yang kita sharing tadi? Bu Neneng, Ada gimana Bu yang Neneng? perlu ditanyakan atau nanti kita bahas bersama-sama? Kalau saya Bu Lia, Ya, udah cukup jelas Bu Lia. Udah cukup jelas. Penjelasannya runtut tadi, sistematis. Seperti itu. Mungkin Bu Neneng? Ya, menurut saya juga karena memang di sini asesmen diagnosis itu tujuannya adalah untuk mendiagnosis kemampuan dari para peserta didik dengan mengetahui kondisi awal siswa, yaitu baik sekali ya, karena mendukung semua untuk kegiatan guru dalam langkah-langkah menuju ke proses pembelajaran, sehingga kita mengetahui bagaimana langkah kita dan bagaimana menangani cara mendidik peserta didik itu. Mungkin itu saja dari saya, Bu Lia. Ya, terima kasih Bu Neneng Pak Panja. Berarti intinya asesmen diagnosis kognitif ini penting apa tidak ya Bu, Bapak Ibu? Saya kira Kalau penting. menurut, ya setuju Bu Neneng, Bu Lia. Kalau menurut saya penting itu. Jadi kita sebelum mulai Sebagai guru pembelajaran, kita harus mengetahui kondisi anak. betul, latar belakang anak itu harus kita tahu. Harus tahu. Oke, tapi pembagian waktunya seperti apa Pak Panca? Pembagian waktunya di awal Bu, kita bisa lihat di awal dari kita masuk ke kelas yang tadi Ibu udah sampaikan, kita bisa mendiagnosis kan, ini anak kenapa gitu kan, kalau murung atau pada hari itu dia tidak bergairah, tidak ada respon dalam pembelajaran, kita berikan motivasi gitu, cerita, nanya sama dia ada apa. Ya, berarti cukup jelas ya Bu Neneng Pak Panca ya? Jelas Ibu. Oke, ya. terima kasih. Tapi sebelum ditutup kesimpulan dulu ya. Bu Neneng minta tolong disimpulkan. Baiklah, mungkin kesimpulan saya di sini adalah karena secara umum di sini asesmen diagnosis itu tujuannya adalah untuk mendiagnosis kemampuan dari peserta didik ya dengan mengetahui keadaan siswa. Nah, jadi penting sekali ya, penting sekali sehingga guru, karena ini mungkin ini di awal pembelajaran ya, sebelum kita memasuki proses pembelajaran kita harus mengetahui semuanya ini diagnosis non kognitif, sehingga guru itu akan mengambil langkah-langkah bagaimana cara menanganinya terhadap keadaan siswa tersebut. Tadi yang dibilang mungkin dengan sedih di rumah, kemudian dia senangnya renang tadi kan gitu, sehingga si guru itu mengetahui semuanya, mungkin dia akan melangkah pembelajaran berikutnya sesuai dengan siswa tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bu Neneng. Alhamdulillah ya, pertemuan sama-sama. kita sudah di akhir ya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada saat ini bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk selanjutnya bisa diterapkan dalam pembelajaran kita sehari-hari dan ilmu kita bisa bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin.